Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di dalam melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum ini, yaitu kita harus lebih memperhatikan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Begitu juga pembatalan-pembatalan daripada saum. Apa saja rukun-rukun, syarat-syarat, pembatalan-pembatalan yang berhubungan dengan saum kita ini, itulah yang menjadi talok ukur kita ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau menurut ulama tasawuf atau ulama yang menjelaskan tentang fadhailul a'mal, penjelasan ini termasuk daripada saum umum. Saum itu kan ada 3 tingkatan. Ada saum umum, ada saum khusus, ada saum khususil khusus. Nah, ini yang kita jelaskan terlebih dahulu, yaitu kriteria saum umum. Ya. Nah, sebenarnya modalnya itu saum umum dulu. Seseorang tidak akan sampai di saum khusus, apalagi di saum khususil khusus, sebelum dia menyempurnakan saum umum. Oleh karena itu, belajar dulu fikih, baru nanti diteruskan dengan tasawuf, dengan ilmu tasawuf, ilmu fadail, keutamaan-keutamaan amal. Yang pertama yang wajib kita ketahui yaitu yang berkenaan dengan syarat sah saum. Jadi artinya saum kita itu sah atau tidak. Maka sah dan tidaknya saum kita itu tergantung pada syarat-syarat tersebut. Makanya disebut syarat sah saum. Yang pertama, syarat sah saum. Surut sihati saum. Yang pertama al-Islam. Jadi payushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Orang yang saum itu disyaratkan harus muslim jami'an nahar sepanjang hari. Falawirtada lahdatan wahidatan batola saumu. Maka dia kalau murtad keluar dari Islam, lahdatan falawirtada lahdatan, walaupun hanya sebentar saja dia murtad. Apakah dia mau murtad kauli, murtad fi'li, ataupun murtad i'tiqadi, keluar dari Islam. Contoh misalkan, ada seseorang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan ekonomi. Istrinya sakit, dianya nggak usaha, anak-anaknya nganggur semua. Ya, sampai di dalam hatinya itu hadir mau masuk agama lain. Ada niat ngajam mau masuk agama lain supaya dapat suaka, dapat bantuan dari agama lain. Maka dengan ajaman seperti itu, niat seperti itu, dia sudah keluar. Dia ada niat mau masuk Kristen, atau ada niat mau masuk agama Yahudi atau agama apa saja selain daripada Islam. Niat yang seperti itu, ajam yang seperti itu, dia sudah keluar dari Islam. Maka kalau dia lagi puasa, batal puasanya pada waktu itu. Karena syaratnya hilang, yaitu Islam. Dia bukan muslim lagi, sudah murtad. Syarat yang kedua, al-aqlu, punya akal. Oleh karena itu, payushtaratu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahar. Disyaratkan harus punya akal, harus tamyiz. Ya. Jami'an nahar sepanjang hari. Falau junna walau lahdatan wahidatan batola saumu. Maka apabila di tengah hari tersebut, di hari tersebut, setelah dia mulai melaksanakan saum, misalkan jam 5, ujung-ujung gelok baik deh. Misalkan tiba-tiba dia gila. Nah, bagaimana tuh hukumnya? Maka hukumnya batal. Batal. Saumnya itu batal. Walaupun hanya sebentar. Batolah saumu, maka batal saumnya kalau dia gila. Nah, selanjutnya, apakah dia dosa? Tidak dosa. Tidak dosa. Kecuali kalau
memang dia sengaja dia nyari sebab supaya dia gila. Dan tidak ada orang yang seperti itu, mungkin tidak ada ya. Orang mau pengen gila gitu nggak bakalan ada. Selanjutnya yang ketiga, an-niqa minal haid wan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Itu syarat yang ketiga. Payusaratu ayyakunal mar'ah tahiratan jami'an nahar. Maka dia disyaratkan, ini kan khusus bagi wanita. Laki-laki nggak bakalan haid, nggak bakalan nifas. Nggak bakalan. Ini khusus bagi kaum wanita nih. Disyaratkan bagi seorang perempuan tahiratan jami'an nahar. Dia harus suci sepanjang hari, dia harus suci. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya dia lagi enak-enak saum, dia nyiapin makanan. Biasanya kan begitu, yang nyiapin makanan ibu-ibu. Ya, udah disiapin makanannya sama dia, disiapin hidangannya. Tinggal 1 menit lagi, mau masuk maghrib, adzan maghrib, tiba-tiba datang tamu dari Ciberem. Datang tamu dari Ciberem. Nah, gimana tuh? Batal nggak saumnya? Batal walaupun tinggal 1 menit lagi. Dan bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita yang tinggal 1 menit lagi atau tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi mau masuk adzan maghrib, masuk waktunya berbuka puasa, Anda perlu kecil hati. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi dia. Ya, makanya ada letak keistimewaan bagi kaum perempuan itu di situ. Jadi ketika kaum laki-laki tidak dikasih haid, kaum laki-laki tidak dikasih nifas, ya, tidak dikasih haid, itu kesempatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala-nya dipersempit bagi kaum laki-laki ini, ya. Di dalam hal yang lagi kita jelaskan. Kalau kaum wanita, dia puasa dari pagi, pas mau menjelang berbuka puasa, ternyata ya Allah, haid. Batal kan puasanya? Pertanyaannya, apakah dikasih pahala oleh Allah? Dari pagi sampai datangnya haid, Allah kasih pahala. Allah tambah lagi pahalanya dengan apa? Nanti qadha. Pahala lagi. Kasih lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari mana? Ganjaran dari dia menyiapkan makanan untuk keluarga. Pokoknya mengelek ngegel lah pokoknya. Ya. Jangan punya anggapan bahwa menyia-nyiakan waktu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat ihsan. Wa kadzalika law tahurat athna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Selanjutnya, kalau dia lagi haid, kalau perempuan lagi haid, pas menjelang duhur, ternyata haidnya itu berhenti. Nah, bagaimana anjuran syariat, anjuran hukum Islam bagi si wanita tersebut? Yaitu dia bersuci dan imsak. Arti imsak itu dia tidak makan. Tidak makan, sunnah itu hukumnya bagi dia. Sampai datangnya waktu berbuka puasa berjamaah dengan keluarga. Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Karena memang anjuran yang dianjurkan oleh syariat Islam. Yang keempat, syarat yang keempat, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisaum. Dia tahu bahwa waktu ketika dia puasa, waktunya itu menerima untuk digunakan kita berpuasa di waktu itu. Ini untuk puasa-puasa sunnah, ya. Ini untuk puasa-puasa sunnah. Ayya'lama annal yawma alladhi yuridu ayyasumahu yasihu fihi saum. Jadi dia harus tahu bahwa waktu yang dia puasa di waktu tersebut diperbolehkan oleh syariat. Jangan sekali-kali kita puasa di hari-hari yang diharamkan oleh syariat. Kita puasa sunnah misalkan di waktu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, itu tidak boleh. Haram puasa di hari-hari tersebut. Kenapa? Karena itu ayyamus surur. Hari yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicanangkan, disiapkan untuk berbahagia, untuk makan-makan, minum-minum gitu. Batur mangararinum, dalalahar itu iya mana nama cungeli, kita barang dahar naon-naon. Ketika ditanya, "Pak, kenapa Pak enggak saum, Pak? Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak nggak makan, nggak minum? Saya kan lagi saum." Dia nggak tahu bahwa waktu itu haram untuk digunakan puasa.
Begitupun ayamut tasyrik, ya, Idul Adha. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu itu khusus bagi kaum muslimin muslimat untuk berbahagia. Makanya ada kurban, di yaumut tasyrik diperpanjang lagi. Kalau memang belum sempat di hari Idul Adha dia memotong hewan kurban, bisa 3 hari ke belakang masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat daripada saum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya dikasih kebahagiaan oleh Allah, dikasih kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tabungan pahala untuk kita nanti bekal di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.